Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru BK seperjuangan dimanapun berada, kita kembali ketemu hari ini. Kita ketemu di hari keempat. Kita akan membahas tuntas enchantment kontrol sekolah strategi dibarukan. Ada dua pokok bahasan hari ini. Kita ikuti bersama. Selamat mengikuti. Bapak Ibu, materi ini sudah mulai cukup serius Bapak Ibu. Beberapa materi kemarin membuka pikiran kita pentingnya sebuah kelekatan antara kita dengan anak yang menjadi pemicu suksesi layanan bimbingan konseling. Kemarin sudah digambarkan oleh pemateri sebelumnya bahwa kalau prosesi pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling itu sebuah pembangkit listrik tenaga air, turbin yang menghasilkan listrik itu adalah proses pelayanan bimbingan konseling. Lampu yang berpijar di rumah-rumah itu adalah ilustrasi dari suksesnya anak-anak karena mendapatkan layanan bimbingan konseling dari kita. Sementara debit air yang datang itu adalah konformitas anak-anak ke guru BK. Maka enchantment, daya pikat serta pesona kita itu adalah sumber mata air itu. Kita berada di paling ujung awal Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berikan istilah enchantment kontrol sekolah strategi dibarukan karena memang itu sesuatu hal yang sebenarnya sudah ada pada diri kita Bapak Ibu. Namun beberapa hal terkadang mengubur potensi pesona pada diri kita itu Bapak Ibu. Kita lihat tiga kondisi pada anak-anak kita ketika sedang menghadapi atau menjalani dinamika kehidupan mereka. Yang pertama, siswa tidak menyadari hadirnya masalah namun menunjukkan dampaknya. Ada anak yang seperti ini Bapak Ibu. Dia tidak menyadari kalau dia sedang bermasalah, namun menunjukkan dampaknya. Bagi dia, ketika dia mempunyai someone, kalau bahasa anak-anak kan someone, seseorang yang dekat, dalam tanda kutip lawan jenis gitu Bapak Ibu. Bagi dia asik-asik aja. Padahal sebenarnya di balik itu Bapak Ibu, dia sekarang sudah mulai menunjukkan hal-hal aneh. Dia sering pulang terlambat sampai rumah sehingga orang tuanya mungkin WA ke ibu, jam berapa sekolahan pulang kok anak saya belum pulang. Atau dia sekarang ketika di kelas itu unfokus untuk mendengarkan materi dari guru, ada menunjukkan dampak-dampaknya, namun anak itu nggak menyadari, dia kira ini baik-baik saja. Kemudian yang kedua, siswa menyadari permasalahan yang dialami, bahkan paham adanya dampak dari masalah itu. Saya ulang, siswa itu menyadari bahwa dia sedang bermasalah dan bahkan tahu benar dampaknya, namun tidak tahu harus bagaimana melalui masalah itu. Dia tahu kalau setelah dia menjalin hubungan dengan seseorang yang tanda kutip lawan jenis tadi, kalau anak sekarang diistilahkan pacaran gitu ya, dia tahu bahwa itu berdampak pada efektivitas dan suksesi akademiknya, dia tahu, tapi nggak tahu harus bagaimana. Memang ini bagi dia katakanlah indah bagi anak-anak gitu kan. Namun sebenarnya itu berujung pada sebuah permasalahan, tapi dia nggak tahu harus bagaimana. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, siswa yakin dia itu sedang terpuruk, sedang tidak baik-baik saja, bahkan tahu solusinya, namun tidak kunjung melangkah untuk menuju solusi itu. Dia tahu sudah solusinya, hentikan ini, akan gitu Bapak Ibu kan. Namun dia, jangan deh. Jadi dia tahu sebenarnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kondisi-kondisi ini membuat kita akan melakukan hal-hal menuju layanan bimbingan konseling, kan gitu Bapak Ibu, memberikan layanan konseling pada anak itu. Namun Bapak Ibu, pasti kita akan menyadari bahwa posisi yang pertama yang tadi kita sebutkan, bahwa anak itu tidak paham sedang bermasalah, namun menunjukkan dampak. Ini ya Bapak Ibu yang paling penting. Tapi dia menunjukkan dampak, tetapi dia tidak paham. Kemudian yang kedua, anak itu menunjukkan gelagat, bahkan paham masalahnya, tapi tidak tahu harus bagaimana. Ini beda lagi, konteksnya beda, tapi dia paham masalah yang dia alami ya Pak Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah anak itu tahu dirinya sedang terpuruk, bahkan tahu solusinya harus seperti apa, tapi dia tidak kunjung melakukan atau melangkah ke solusi itu. Bapak Ibu, tataran ini kan tataran yang mengerikan, ini tiga hal ini Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu, untuk anak yang pertama ini pasti kita akan, bahasa kerennya, panggil ke ruang BK. Kan gitu Bapak Ibu. Kita tunjukkan, "Nak, kamu itu sedang punya masalah. Buktinya ini loh, dampaknya, gejalanya ini. Ketika kita tunjukkan anak itu bahwa anak itu sedang menunjukkan dampak atau gejala ini, "Nak, sebenarnya kamu ada apa?" Setelah kemudian ada apa, kemudian anak itu cerita, baru kita ada item yang menunjukkan esensi masalah yang dialami anak itu Bapak Ibu. Setelah kita melakukan yang kemarin disebutkan sama pemateri sebelumnya, maka ketemulah ternyata anak itu mengalami. Selanjutnya Bapak Ibu, anak itu faham kalau dia itu sedang mengalami masalah, tapi tidak tahu harus bagaimana. Ini bisa jadi anak itu role-nya adalah datang sendiri ke ruang BK atau panggil ke ruang BK. Kenapa dia datang? Karena dia tahu dia sedang punya masalah, dia tahu sedang mengalami kepelikan hidup, namun tidak tahu harus bagaimana. Maka dia akan memilih tindakan datang sendiri ke ruang BK untuk curhat. Enggak mesti di ruang BK sih Bapak Ibu. Kadang di kantin anak curhat juga bisa kan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, karena anak itu mungkin sudah kayak gitu, sudah paham dan seterusnya, akhirnya kita tahu gelagatnya, maka kita panggil. Ini lebih mudah Bapak Ibu. Yang ketiga, anak yang tahu dirinya sedang terpuruk. Anak tahu solusinya, namun anak itu tidak kunjung untuk datang untuk melakukan solusinya. Bapak Ibu, ini logikanya biasanya langsung kita panggil. Ketika dijak ngobrol-ngobrol, "Saya tahu Bu, saya harus bagaimana, tapi saya nggak mau melakukan itu gini. Akhirnya kita urena, ketika kamu nggak melakukan itu, maka yang terjadi ini. Ketika kamu terus-terusan terjadi ini. Ketika kamu melakukan ini. Rangka fikir anak itu dibongkar sehingga anak itu mau untuk menuju sebuah solusi yang sebenarnya sudah dia tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, tiga kondisi ini bisa jadi terjadi pada keseharian kita Bapak Ibu. Kita memilih antara memanggil apa enggak. Jadi tidak ada ya salahnya kalau tiba-tiba kok anak itu harus selalu saya panggil. Enggak masalah, karena anak itu terkadang hanya menunjukkan dampak masalah yang dia jalani, yang dia alami, tapi nggak tahu kalau dia itu sebenarnya bermasalah. Jadi konseling yang dipanggil, konseling yang tidak dipanggil itu kok beda efisiensinya. Enggak, karena beberapa anak mungkin tingkat tataran puber mungkin tidak tahu kalau dia sedang memiliki masalah. Nah, masalahnya di sini ya Bapak Ibu. Apa yang kita khawatirkan di sini ya Bapak Ibu. Terkadang tiga kondisi ini menentukan anak itu datang sendiri sukarela apa atau tidak Bapak Ibu. Kemudian yang terjadi, prediksi kita ini salah Bapak Ibu. Analisis saya tadi salah. Kenapa salah Bapak Ibu? Karena ternyata keyakinan dalam diri siswa bahwa konselor itu bukanlah pihak yang tepat untuk tempat mengadu saat bermasalah dalam hidupnya. Dipanggil pun juga menggerutu. Wah, ini dipanggil lagi sama guru BK nih apaan gitu kan. Apalagi datang dengan sendirinya. Jadi prediksi saya tadi salah semua. Gara-gara apa? Gara-gara core belief pada kita negatif dulu. Mau kondisi anak yang pertama, mau kondisi anak yang kedua, mau kondisi anak yang ketiga, terus kita pakai cara yang pertama kita panggil atau yang kedua mengharap anak itu sukarela, dua-duanya nggak jalan. Iya berjalan, dipanggil datang, cuman dia tetap menggubet, nggak mau terbuka misalkan, karena dalam pikirannya itu, aduh guru BK pasti hanya menambah keruh nih, seandainya aku curhat pasti dia, karena ada keyakinan bahwa kita itu bukan tempat yang layak untuk menyandarkan masalahnya. Ini yang repot Bapak Ibu. Kalau saya mengajak Bapak Ibu untuk diskusi lebih lanjut, kita reframing Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 foto ini kita menjadikan ini ilustrasi pemaknaan anak-anak pada kita Bapak Ibu. Mungkin di antara 6 foto ini Bapak Ibu memiliki satu foto yang paling pas. Ada yang kotak hitam nomor 3 mungkin, ada yang lingkaran tanpa frame nomor 4 mungkin, atau suka yang di ujung nomor 6. Sebenarnya sama isinya, kontennya sebenarnya sama Bapak Ibu. Siswa memberikan sikap apresiasi sampai dengan pada tataran memaknai seorang guru bimbingan konseling itu
Sebenarnya sama, guru bimbingan konseling, sama Bu Nina misalkan. Namun anak-anak mempunyai pemaknaan sendiri-sendiri. Pemaknaan keyakinan tadi disusun atas rangkaian-rangkaian yang kemarin sudah kita bahas. Nah, celakanya Bapak Ibu, mereka mana yang menarik itu mempunyai susunan tersendiri. Ketika ketemu frame yang bagi dia paling jos, paling keren, paling mantap sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka selesailah semuanya. Kita akan menjadi orang yang diidolakan ketika sedang mengalami masalah, Bapak Ibu. Haruskah kita menjadi salah satu? Enggak, kita tampil apa adanya, kita tampil natural, namun tetap memikat. Pilih salah satu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, maka dalam forum ini, dalam kegiatan ini, kami para narasumber menawarkan sebuah enchantment. Enchantment, bagaimana kita memikat hati siswa. Bagaimana kita itu mempesona di depan anak-anak. Kenapa enchantment ini penting Bapak Ibu? Kenapa ini sesuatu hal yang sangat menentukan dan harus kita bangun? Saya ibaratkan enchantment ini adalah sebuah jembatan. Apa yang dijembatani Bapak Ibu? Yang dijembatani adalah awal siswa yang terpaksa mengikuti layanan BK, terpaksa datang dipanggil, awal siswa yang sering gamang, awal kondisi siswa yang interaktif negatif sama kita, awal kondisi siswa yang angkuh ketika kita berikan stimulus. Ada loh siswa yang kayak gini ya Bapak Ibu, dingin ketika kita beli stimulus Bapak Ibu, kita pindah Bapak Ibu. Bahkan ada anak yang skeptis Bapak Ibu, ada yang skeptis dan sinis pada BK. Kita ciptakan jembatan agar supaya anak itu sama kita menjadi sukarela datang. Kita di mata dia punya citra positif, kita sama dia anak-anak itu bisa berhangat ria dalam interaksi yang positif. Kemudian keangkuhannya itu menjadikan kondisi ketertarikan yang sopan. Kenapa ketertarikan yang sopan? Tertarik untuk dekat sama guru BK namun tetap sopan, tetap menjaga elegannya interaksi. Bahasanya Indonesia itu apa ya, bahasa yang mudah dimengerti, tidak ngelunjak ya, tidak ngelunjak. Kemudian sampai berujung pada yakin dan percaya. Skeptis, sinis pada konselor sekolah menjadi yakin dan percaya. Ini penting Bapak Ibu. Ini sesuatu hal yang kemarin kita sudah bahas. Ini menjadi pangkal tolak konformitas anak-anak pada kita. Kemudian ini akan mensukseskan konformitas anak-anak pada kita, mensukseskan pelayanan bimbingan konseling, kan gitu kemarin. Nah, semoga kita mampu menciptakan enchantment ini, karena enchantment ini adalah jembatan dari posisi yang saya sebutkan di sebelah kiri ini menjadi posisi sebelah kanan. Enchantment konselor sekolah Bapak Ibu, ini adalah sebuah pembentuk pemaknaan siswa pada kita, agar supaya siswa memaknai kita itu sosok yang positif bagi dia dalam hidupnya. Kemudian merancang pemikiran dan keyakinan bahwa seorang konselor sekolah layak hadir saat dirinya menghadapi masalah. Ketika anak itu sedang menghadapi keterpurukan, mungkin seperti yang saya sampaikan nomor 2 dan nomor 3 tadi. Oh, saya harus ke ruang BK nih. Oh, ini saya harus janjian sama Bu Heni nih. Oh, ini saya harus janjian sama Bu Ida nih. Aduh, aku sedang pusing banget nih. Ketemu sama Pak Amranah curhat. Ini sebuah kondisi-kondisi yang akan terjadi manakala di dalam benak anak-anak itu guru BK memang layak untuk dihadirkan, dan itu tercipta gara-gara enchantment guru BK yang kuat. Ciptakan pemikiran positif dan senang, antusias datang maupun dipanggil. Saya ulang, datang maupun karena saat dipanggil Bapak Ibu. Ketika dipanggil sama guru BK pun, aku dipanggil guru BK, wah ini aku mau dibantu nih, ada apa nih ya? Bukan, aku dipanggil sama guru BK, apalagi sih mesti dimarahi nih. Konteks dipanggil untuk dimarahi dengan konteks dipanggil untuk diberi bantuan atas masalahnya ini beda. Karena kalau dibantu pasti datang dengan sukacita. Namun ketika mau dimarahi pasti akan datang dengan menggerutu Bapak Ibu. Ini akan tercipta manakala kita sudah pancarkan enchantment Bapak Ibu. Menggugah kesukarelaan datang ke ruang BK.
dan mengikuti sesi konseling. Bapak Ibu, kalau seandainya enchantment kita itu bagus, kita mempesona di depan anak-anak konformis luar biasa pada kita, nyamannya sangat luar biasa pada kita, Bapak Ibu sibuk melayani konseling. Bapak Ibu sibuk melayani anak-anak curhat. Bapak Ibu sibuk anak-anak lengket ke ruang BK. Sampai-sampai tugas tambahan Bapak Ibu lah yang terbengkelai. Tugas tambahan sebagai bos, bendara bos, tugas tambahan sebagai waka mungkin, sebagai kesiswaan tidak mampu terlaksana dengan baik. Gara-garanya apa? Banyak anak yang datang curhat, banyak orang tua yang datang untuk konsultasi, banyak anak-anak yang meminta gambaran-gambaran apa yang dibutuhkan, entah soal karir, soal apalah. Ini terjadi gara-gara memang bagi dia kita sudah mempesona dulu. Ketika kondisi sesibuk itu Bapak Ibu, kita baru bisa beralasan pada kepala sekolah, Pak, saya itu sesibuk ini, tiap hari ada aja anak itu datang ke saya curhat, belum orang tua telepon atau WA malam hari. Mosok saya masih dikasih tugas tambahan menjadi pembina OSIS, Pak. Tugas dan pokok serta esensi fungsi saya itu sudah membuat saya capek seperti ini, gitu Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena kesukarelaan datang ke ruang BK dan mengikuti sesi konseling sampai dengan mungkin curhat-curhat versi daring mungkin ini sudah banyak Bapak Ibu harus tangani. Belum kegiatan kita home visit, belum yang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, kenapa kita harus enchantment Bapak Ibu? Ini penting Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus pakai jembatan itu? Karena kita ada target agung dan idealis. Saya ulang, karena kita ada target agung dan idealis. Kenapa target agung dan idealis? Target kita tidak sekedar anak itu keluar dari ruang BK setelah mengikuti sesi konseling atau sesi curhat dengan kita, anak itu senyum manis, enggak. Ternyata targetnya lebih dari itu. Ketika dia lega, masalahnya terurai, maka anak itu mengalami optimalisasi akademiknya, berujung pada aktualisasi diri sampai pada semuanya lancar dalam hidupnya. Target kita kan agung banget Bapak Ibu. Ketika kita menjadi seorang helper, maka emang kita harus punya enchantment. Seorang dokter itu, meskipun dia sehebat apapun, ketika pasiennya datang, senyumnya nggak ada, cuek, kemudian ada apa Bu? Apa yang dirasakan? Besok itu pasiennya sepi. Tapi begitu dokter itu senyum-senyum manis, oh nggak apa-apa, ini hanya kayak gini Bu, Ibu silahkan duduk dulu ya. Nggak apa Bu, kita nanti bicara baik-baik, kita akan lihat ada apa sih Bu, duduk dulu. Saya masih ingat ketika saya cabut gigi, ada dokter namanya Dokter Dina waktu itu di Semarang. Dokternya kan ramah, jilbabannya simpel tapi rapi gitu. Untuk cabut gigi yang kedua dan seterusnya saya rutin ke situ, nggak mau ke dokter lain karena memang humble-nya luar biasa. Enchantment itu memberesi semua Bapak Ibu. Demikian juga karena kita sama dengan seorang dokter, kita profesi kita kan helper, bukan seorang transporter. Karena kita helper, maka enchantment itu penting karena kita punya target yang agung dan idealis. Kemudian mengatasi kebiasaan yang mengakar. Mohon maaf Bapak Ibu, kebiasaan yang mengakar ini terkadang sulit kita selesaikan. Apa yang menjadi susunan sehingga tersusun dengan sedemikian paten pada anak-anak tentang bimbingan konseling yang suka menghukum, suka marah, suka menjadi polisi sekolah, dan itu kemudian kadang di sinetron-sinetron, di acara bertelevisian itu kadang dipanggil guru BK, terus guru BK-nya marah-marah. Itu kan tersusun semuanya. Belum teman-teman komunitas guru kadang juga gitu. BK harusnya tegas ini gini gitu Bapak Ibu kan. Itu kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang mengakar, kekeliruan, distorsi kenyataan ini kita capek meluruskan kalau dengan omongan. Oh enggak ya, kalau saya tuh jadi guru BK sudah baik, sudah gini, capek. Tapi kita tunjukkan aja, kita perform aja, itu salah. Omongan itu salah, prediksi itu salah. Lihat saya sedemikian ramah, saya sedemikian mempesona, itu yang harus kita lakukan. Nggak usah keluar-keluar kemana-mana bahwa kita tuh nggak seperti apa yang mereka pikirkan. Mengatasi kebiasaan yang mengakar. Selanjutnya menentang ekosistem. Kemarin kita sudah sadari bahwa terkadang ekosistem memberikan stereotip yang luar biasa tidak baik pada kita. Kita disuruh melakukan apa yang mereka
rancang, kita disuruh melakukan apa yang mereka minta, kita disuruh melakukan apa yang mereka persepsikan. Sementara semuanya itu tidak sesuai dengan falsafah, hitoh, keilmuan yang harus kita terapkan dalam kinerja kita. Maka kita menentang ekosistem itu dengan cara apa? Pancarkan enchantment. Mengharap umpan balik hasil yang jauh. Bapak Ibu mohon maaf saya salah ketik, hasil yang jauh. Umpan balik dan hasil yang jauh ini akan terwujud ketika seperti ini Bapak Ibu. Ada anak yang tadinya di sekolahan itu menunjukkan perilaku-perilaku maladaptif yang luar biasa begitu kan Bapak Ibu. Kemudian dalam proses layanan yang kita berikan sama dia, kita dekati, kita beri treatment macam-macam hingga akhirnya dia menjadi baik dan seterusnya. 5 tahun kemudian atau 7 tahun kemudian datanglah seorang perwira TNI datang itu. Yang dia datang ke sekolah, yang dia datangi pertama kali adalah langsung kita, guru BK yang dulu pernah berada di sisinya ketika dia sedang menghadapi kepelikan hidup waktu sekolah. Saya ulang, yang dia datangi adalah guru BK karena bagi dia hanya dia yang ada di sebelahnya ketika dia dulu menjalani kepelikan hidup. Guru-guru yang lain didatangi juga, namun tidak seantusias dia mendatangi guru BK. Karena apa Bapak Ibu? Karena yang kita lakukan waktu itu tepat. Bagi dia, kita adalah orang yang waktu itu berada di sisinya, di saat yang lain tidak berada di sisinya. Bahkan di saat guru-guru mapel itu malah mohon maaf memberikan kesan yang kurang baik, kok anak itu menunjukkan perilaku yang gini tanpa tahu penyebab latar belakang esensi anak itu menunjukkan perilaku itu kan gitu. Kadang teman-teman guru mapel kita yang harus menelaah sampai dalam waktu itu. Belum hasil yang jauh, bukan itu, bukan kita minta dihargai, minta didatangi Bapak Ibu. Ketika anak kemudian menjalani kehidupannya dengan baik dan menemukan apa yang selama ini sudah kita nasihatkan, itu hasil yang jauh lebih baik. 1, 2, 3, 4 ini rasionalisasi kenapa kita butuh memancarkan enchantment pada diri kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimanapun juga sekolah adalah panggung dan siswa adalah para penonton. Saya ulang, siswa adalah panggung dan sekolah adalah panggung dan siswa adalah penonton. Kita pengen ketika kita habis main musik, maka ada yang ketika kita turun dari panggung akan diteriaki, Pak Amran, wih, tepuk tangan, Pak Amran, foto dong. Artinya apa? Performa kita di atas panggung tadi luar biasa, memukau. Sekolahan seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita lewat, Bu Ima, gimana Bu Ima? Berarti bagi dia kita itu memukau. Tapi begitu anak-anak kita ketemu dengan anak, Bu, berarti bagi dia kita itu tidak memukau. Setiap detik, setiap menit, setiap suasana di sekolahan, ketika di depan siswa kita sedang berada di panggung. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu, karena penontonnya melihat apakah kita mempesona atau tidak. Ibu, itu materi kita pada hari ini. Demikian Bapak Ibu, submateri yang pertama. Nanti kita ketemu di submateri yang kedua. Saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.